Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semua listener, selamat sore Palembang, apa kabar ya? Jumpa kita kembali kesempatan di sore hari ini. Ya, alhamdulillah. Di 2 Ramadan. Betul, ya, 2 Ramadan 1441 Hijriah. Nah, ini merupakan hari kedua masih bersama Ustadz Amrullah ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita di hari kedua ini ini merupakan kerjasama Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Dan tema kita Ustadz di kesempatan di sore hari ini tentang sholat tarawih. Sholat tarawih Ustadz yang dilaksanakan di rumah ya. Di rumah. Nah ini ya, masih terkait dengan pandemi ya. Ya, ini masih dengan pandemi. Kalau di kemarin kita masih sholat, bisa berjamaah ternyata di tahun ini lebih banyak dianjurkan untuk di rumah. Sholat di rumah ya. Nah ini Ustadz, sebenarnya sholat tarawih itu secara harfiah itu pengertiannya apa Ustadz ya? Sholat tarawih ini ya kita bahas dari segi epistemologi, segi bahasanya dulu. Secara istilah ya. Kalau secara bahasa dia asal katanya tarawwah ya tarawwahu. Tarawwahan. Artinya adalah beristirahat sejenak. Beristirahat. Iya, atau beristirahat. Tapi secara istilah ya, kita lebih mengenalnya dengan melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan sebagai pengganti Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Ramadan ini kita mendirikan kegiatan pada bulan suci Ramadan, yakni dengan sholat sunnah yang kita laksanakan pada waktu malam. Seperti itu. Ya. Sehingga dan istilah tarawih ini bukan muncul pada zaman Rasulullah. Tidak ada Ustaz. Oh, enggak ada. Ini hanya setelah ya? Iya, ini zamannya Atsba'ut Tabi'in, yakni eranya setelah Khulafaur Rasyidin, sahabat dan pengikut-pengikut sahabat bahasanya itu. Tarawih itu sendiri. Iya, tarawih. Kalau zaman Nabi dikenal dengan Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail, mendirikan sholat malam. Sholat gitu. Malamnya Ramadan seperti itu ya. Sebab Qiyamul Ramadan ini ditutup juga dengan sholat witir begitu, sholat penutup sholat malam. Iya. Jadi memang istilah ini muncul ya setelah di zamannya Khulafaur Rasyidin seperti itu Ustaz. Khulafaur Rasyidin lewat, sahabat, ya. Kalau sahabat ini yang masih melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah setelah itu ada namanya Atsba'ut Tabi'in yang mengikutin sahabat-sahabat Nabi. Kemudian selanjutnya Atsba'ut Tabi'in yakni semua umat Rasulullah SAW yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tidak pernah berjumpa, ketemu, kemudian menatap baginda Rasulullah SAW. Hingga sampai sekarang Ustadz ya. Iya, dan ini muncul istilahnya pada masa Imam Nawawi. Oh, seperti itu Ustadz. Iya, ya. betul. Nah, Ustadz, ini sholawat maaf maksud kami sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Berarti tidak bisa dikerjakan di hari-hari lainnya Ustadz, seperti itu ya? Iya. Memang bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia ya. Dibandingkan 11 bulan yang ada di dalam kalender Islam. Memang bulan Ramadan Allah jelaskan di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan Allah turunkan kitab yang sangat mulia, kitab sebagai pembeda dan sebagai petunjuk bagi umat manusia, yakni pada bulan suci Ramadan. Nah, sholat tarawih tadi memang dikhususkan pada bulan suci Ramadan. Ya, sehingga pelaksanaan sholat tarawih ini memang dilaksanakan khusus pada bulan suci Ramadan dan dilaksanakan setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Iya, mayoritas kita begitu melaksanakannya. Jadi memang sholat ini hanya ada di bulan Ramadan. Iya, tapi sholat sunnah hukumnya. Sholat sunnah ini Ustaz. Bukan, ini yang saya bukan sholat wajib. Ya. Akan ditanyakan lagi. Nah, hukumnya ini Ustaz, hukumnya apa mengerjakan sholat tarawih ini? Sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Sunnah itu kan dikerjakan mendapatkan pahala ya. Kalau di bulan Ramadan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, ya kan?
sedangkan kita meninggalkannya tidak apa-apa, sebetulnya begitu. Tetapi kesempatan yang sangat mulia ini, mengapa tidak kita melaksanakan sholat tarawih, memperbanyak ibadah dengan qiyamul Ramadan, mendirikan Ramadan dengan sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir, mendengar tausiah, kemudian tadabbur Al-Quran, bersedekah, dan kegiatan sosial lainnya. Banyak sekali sebetulnya. Nah, ini Ustadz, kalau sholat tarawih tetapi kita tidak berpuasa, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Oh, iya. Begini, puasa pada bulan suci Ramadan ya adalah sebuah kewajiban. Ya, kita tahu ya kan, bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu didirikan atas 5 pondasi utama. Iya. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersahadat kita tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamas shalah, dan mendirikan salat. Ya, rukun Islam yang kedua kan. Wa shauma Ramadan, dan puasa pada bulan suci Ramadan. Nah, pondasi. Kemudian wa ita az-zakah, dan menunaikan zakat. Ya. Bisa di awal Ramadan, pertengahan, ataupun di akhir sebelum sholat Id. Kemudian wahijjal baiti man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan haji bagi siapa yang mampu. Nah, sehingga puasa ini wajib. Puasa wajib. Tetapi kok masih banyak yang lalai begitu ya, tidak melaksanakan puasa pada siangnya, tetapi dia sholat tarawih begitu. Tarawih ya, karena mungkin adem ya Ustaz. Nggak panas. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustaz ini? Ini sebetulnya dua-duanya mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia memang ada halangan atau uzur ya kan, atau di dalam bepergian atau sakit, dia bisa mengganti puasanya. Tetapi kalau dia tidak ada halangan sama sekali, fisik sehat, badan kuat, kemudian kalau mau makan sahur bisa, tetapi dia tidak puasa, ya mungkin bukan ganjaran pahala yang dia dapat, malahan sebaliknya begitu. Ya, seperti itu Ustadz ya. Jadi ada baiknya jika kita memang mampu Ustadz ya, mampu berpuasa. Betul. Ya, sehat jasmani, rohani ya. Ada baiknya tarawih, dan jika kita memang tidak berpuasa terus tarawih itu jadi enggak. Jadi begini, sholat tarawih itu sebetulnya ada kemudahan-kemudahan bagi kita, ya kan? Sebab di dalam berbagai riwayat ada yang melaksanakan sholawat tarawih 11 rakaat. Seperti itu. Iya, ada yang 23, kan banyak tuh. Biasanya wah ini imamnya 23, pindah masjid dah gitu. Seperti itu ya. Atau pindah musola. Tetapi ada sebagian penduduk Madinah sampai melaksanakan sampai 36 rakaat. Kalau yang 11 rakaat ini yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah ya kan, baginda Rasulullah SAW itu melaksanakan salat tarawih 4 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat ya. Kemudian bagaimana yang sudah melaksanakan 23 rakaat? Nah, itu bagaimana? Ini pernah semua imam mazhab ya, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, mazhab kita, kebanyakan orang Indonesia ini mengambil mazhab yang sholat tarawihnya 20 rakaat. 3 rakaatnya menjadi 23, ini ditutup dengan sholat witir. Ya. Nah, jadi Ustaz, ternyata banyak rakaat ya. Ya, sebab yang 23 rakaat ini dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Seperti itu. Ustaz. Nah, ini sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat Isya. Betul, setelah sholat Isya. Dijeda kalau kita seandainya memang tidak berjamaah di masjid Ustaz misalnya. Oh iya, boleh. Nah, itu bagaimana? Tadi kan memang istirahat ya bahasa asal katanya deh. Jadi jeda waktunya umpamanya sholat tarawih 2 rakaat atau ada yang 4 rakaat. Boleh semua. Kemudian dia ada jeda waktu, mungkin tadi kan ada mungkin Bilal ya. Nah, Bilal ini sebagai jedahnya saja gitu. Oh, seperti itu. Kemudian mungkin ada yang mau istirahat dulu sejenak ya kan. Tapi dilanjut lagi. Memang batas waktunya sangat panjang begitu. Sama seperti Qiyamul Lail kan, sholat malam. Jadi idealnya itu memang setelah Isya. Sholat Isya. Lalu sebab kita kebanyakan umat muslimin yang ada di dunia ini setelah sholat Isya ya bismillah lanjut dengan sholat
tarawih Tarawih begitu. seperti itu. Iya, nyambung kan? Nyambung ya. Biasanya kalau sudah biasanya jenuh, males, capek. Biasanya kalau masih ada bukaan puasa, lanjut ya. Masih lanjut makan seperti itu ya. Iya, jadi begitu smart listeners. Nah, baiklah. Insya Allah. Nah, baiklah, kita akan jadi Ustadz lah. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Setelah itu kita akan membahas mengenai bolehkah kita salat tarawihnya itu di rumah. Oh iya betul Karena ya. mungkin saat ini kita tahu bahwa khususnya Sumatera Selatan, Palembang masih dalam zona merah. Zona merah ya. Corona. Iya. Jadi kita akan bahasnya lebih lanjut Ustadz ya. Insya Allah. Baiklah, untuk pendengar Smart FM, Smart Listener, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.